ini bersama dengan Kak Gisel akan memaparkan materi tentang sejarah kepramukaan. So, happy enjoy! Jargon dulu yuk Kak Sani. Untuk 2021, Semangat tanpa henti, tingkatkan kualitas diri di masa pandemi. Warga-warga tinggon tangan ho ya, tinggon tangan ho ya. SKL 1 BGSD, Bagus. Sejarah kepramukaan dunia. Berbicara tentang sejarah pramuka di dunia, tentunya kita tidak asing lagi dengan pencetus dari pramuka itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Baden-Powell? Berikut adalah riwayat hidup Baden-Powell. Beliau lahir tanggal 22 Februari tahun 1857 dengan nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ayahnya bernama Powell, yaitu seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Baden-Powell masih kecil, tepatnya berusia 3 tahun. Dari kakak-kakaknya, beliau mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga beliau disukai oleh teman-temannya. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Lalu beliau juga pernah terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan beliau kekurangan makanan. Lalu pengalaman lainnya, beliau juga pernah mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman itu ditulis dalam buku Edge to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau. Kemudian, dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris. Diajak berkemah, kemudian diajak berlatih di Pulau Bouncy pada tanggal 25 Juli tahun 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, kemudian beliau menikah dengan istrinya yang bernama Olive St. Clair Swartz dan dianugerahi oleh 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929, kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sebelumnya, pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Lalu, pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes Baden-Powell, kemudian didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita yang kita kenal dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama berikut, atau yang sering diartikan dengan anak serigala, dengan buku referensinya yaitu The Jungle Book, karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku tersebut bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Roving to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku Roving to Success ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia.
pada tahun 1920. Akhirnya diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama, yaitu di Olympia Hall, London, Inggris. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Setelah dari Jambore yang pertama tadi, beliau tetap mengadakan jambore-jambore setelahnya dengan kisaran jarak 4-5 tahun. Berikut adalah daftar-daftar jambore yang telah dilaksanakan selama ini. Dan semua itu untuk menjadi orang terkemuka. Amalkan setia dan damai yang ada di pramuka. Pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Silakan Kak Sani. Kepanduan pertama kali masuk di Indonesia dibawa oleh Belanda. Pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Organisasi kepanduan pertama yaitu NIPV atau Nederland Indische Padvindervereniging, yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. NIPV sangat diterima baik oleh masyarakat Indonesia karena bersifat universal. Banyak pemuda dan remaja yang bergabung dalam NIPV untuk menampung aspirasi mereka terhadap tanah air. Beberapa saat setelah NIPV masuk ke Indonesia, kolonial Belanda melarang masyarakat Indonesia untuk mengikuti kegiatan NIPV. Maka berdirilah JPO atau Javans Padvinderorganisatie yang merupakan organisasi kepanduan bercirikan nasionalisme pada tahun 1916 oleh Sultan Mangkunegaran VII di Surakarta. Berdirinya JPO ini membuat para pemuda dan remaja di daerah lain mendirikan organisasi kepanduan yang lainnya. Karena organisasi ini merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan juga peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia semakin maju. Pada zaman penjajahan Jepang, seluruh organisasi kepanduan dilarang sama sekali karena organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia harus bergabung dengan organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Jepang. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, mulai kembali berdiri organisasi kepanduan yang terdiri dari 3 federasi. Yang pertama ada IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia. Yang kedua, POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri. Dan yang ketiga, PKPI, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Ketiga federasi ini bergabung menjadi satu dalam Perikindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia yang pada saat itu berisi kurang lebih 500.000 anggota. Pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 238/61 tentang gerakan pramuka sebagai dukungan pemerintah terhadap terselenggaranya gerakan kepramukaan yang ada di Indonesia. Keputusan Presiden ini ditandatangani oleh Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Insinyur Haji Juanda. Gerakan kepramukaan diresmikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 sekaligus menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961. Penghargaan ini diterima oleh Ketua Kuartir Nasional pada saat itu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Berikut merupakan daftar pertemuan pramuka tingkat nasional. Yang pertama ada Raimuna Nasional. Raimuna Nasional merupakan pertemuan pramuka penegak dan panitia. Untuk Raimuna yang pertama dilaksanakan tahun 1969 di Cimanggis, Bogor, Jawa Barat. Untuk Raimuna yang ke-11 pada tahun 2017 dilaksanakan di Cibubur, Jakarta. Selanjutnya ada Jambore Nasional atau Pertemuan Pramuka Penggalang di
tingkat nasional. Jambore nasional yang pertama diadakan tahun 1973 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk Jambore yang ke-11 pada tahun 2021 dilaksanakan di Cimanggis Depok. Untuk pelaksanaan Raimuna Nasional dan Jambore Nasional dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sekian pemaparan materi mengenai sejarah kepramukaan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.